Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat yang begitu banyak. Ada yang nikmat harta, ada nikmat sehat, bahkan nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni nikmat iman. Maka dengan nikmat iman inilah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Allah hantar ke masjid. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila kalian melihat seseorang bolak-balik dari rumah ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya ia adalah orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita yang di masjid pada kesempatan malam ini Allah SWT masukkan ke dalam kategori orang-orang beriman. Amin. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena seseorang yang begitu mencintai kita, tak pernah lelap tidur beliau, tidak pernah kenyang makan beliau, hari-hari menangis, hari-hari berdoa bagaimana umatnya ini dari Rasulullah SAW mulai dakwah sampai hari kiamat ini bisa selamat sampai ke surganya Allah. Bahkan belum lahir kita sudah dipikirkan, sudah dirisaukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat yang banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus beserta jajarannya, kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini mohon maaf sebelumnya, sebenarnya yang dijadwalkan pada malam hari ini yakni Ustaz Huzaifah, karena beliau kemarin sore mendadak menelpon kami, mendadak ada urusan mendadak di Jakarta. Jadi awakku sebagai ban serap. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam kok, mudah-mudahan Allah SWT pahamkan awak saudara. Adapun judul yang disampaikan oleh moderator kita tadi yakni ria dalam beramal. Hadirin jemaah mulia, sesungguhnya Allah SWT memberikan dua jalan kepada umat manusia. Yang pertama jalan kepada kebaikan, yang kedua jalan kepada kebatilan. Maka jalan kepada kebaikan ini ialah jalan para nabi dan rasul, jalan mengajak kepada kebaikan. Kemudian jalan yang kedua ini yakni jalan menentang Allah dan Rasulnya, maka dipelopori oleh Iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Maka hadirin jamaah sekalian, musuh yang nyata bagi kita, dia nyata tapi kita tidak pernah tampak, yakni setan. Maka setan ini punya banyak cara bagaimana bisa menyesatkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka strategi pertama, setan bujuk manusia supaya tidak taat kepada Allah SWT. Maka apabila gagal, setan
lanjutkan strategi yang kedua. Beda-beda, tak ada larangan. Tapi iko ada seseorang, katakanlah iko ada anak muda hari zaman dia, ada calon istrinya atau calon menantu, jadi imam. Maka si imam rasanya bahwasanya ada kehadiran calon menantuan, maka banyak parancak bacaannya. Maka inilah hadirin yang mulia, setan tidak langsung melarang kita untuk berbuat kebaikan, tapi apa? Setan membelokkan niat kita. Maka nanti niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah mulia, mengenai dia secara bahasa artinya ra'a, yakni melihat. Lihat apa? Jadi apabila seseorang beribadah, beramal tanpa didasari oleh karena niat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah disebut riya. Maka banyak kategori-kategori orang yang dikatakan riya. Adapun di dalam hadis dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang panjang, mahfumnya yakni, maka ada 3 kategori orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakni seorang penghafal Al-Qur'an. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, untuk siapa kamu menghafal?" Maka si fulan tersebut menjawab, "Untukmu wahai Allah." Maka Allah katakan, "Kadzab, kamu pembohong. Kamu menghafal bukan karenaku, tapi karena supaya bisa disebut sebagai qori atau seorang penghafal Al-Quran. Dan kamu telah mendapatkan gelar tersebut, dan orang-orang telah mengakui bahwasanya kamu seorang qori atau penghafal Al-Quran." Maka diseret wajahnya ke dalam neraka. Ini orang pertama. Kemudian di jamaah mulia, si fulan yang kedua, maka Allah SWT tanya pada fulan yang kedua, yakni seorang mujahid. Mujahid ini artinya orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Maka datanglah si mujahid tersebut, kalau Allah SWT ajak bicara, "Wahai fulan, untuk siapa kamu berperang?" Maka si fulan tersebut menjawab, "Untukmu wahai Allah." Maka Allah jawab, "Kadzab, kamu pembohong. Kamu berjihad, berperang supaya dikatakan mujahid, dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Sepeninggalanmu, orang-orang ramai yang mengatakan bahwasanya kamu seorang yang mujahid." Maka diseretlah wajahnya ke dalam neraka. Dan yang ketiga, datanglah seorang si fulan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tepatnya orang yang dermawan, orang yang senantiasa menyedekahkan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, "Wahai fulan, untuk siapa kamu menyerahkan hartamu itu?" "Untukmu wahai Allah." Maka si fulan tersebut, Allah SWT katakan, "Kadzab, engkau pembohong. Engkau berinfak, bersedekah bukan karenaku, tapi karena supaya dikatakan orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Orang-orang telah mencap kamu sebagai orang yang dermawan." Maka diseretlah wajahnya ke dalam neraka. Dalam sebuah riwayat hadis Ibnu Hibban. Maka hadirin jemaah mulia, maka untuk beramal, hidup daripada amalan, penentu dalam sebuah amalan yakni niat kita. Ini bagaimana
niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari jemaah ya, siapa saja orang yang rentan terkena riya tersebut, maka rata-rata orang yang terkena riya pada umumnya anak muda, apalagi tren sekarang bermain medsos. Niatnya untuk men-share kebaikan, itu nggak salah. Niat baca Quran, posting, niatnya nggak salah. Awalnya niatnya nggak salah, tapi ketika diposting bacaan Qurannya, timbullah komen. Talabialo yang komen kau bapak-bapak ibu-ibu, anak gadis yang komen. Masya Allah, bacaannya merdu. Lamar adik bang, sampai itu komennya. Senyum-senyum anak bujang lo, pengamek-ngamek yang kalau cari apa? Wih, lancar lo ya. Akhirnya termotivasi ya, membuat rekaman-rekaman muratal bacaan Quran. Disitulah setan bermain. Gue tahu nak tahu banyak umahat-umahat yang suka dengan bacaan antum. Gue tahu. Maka lari dari niat utama, yakni niat men-share kebaikan. Maka hadirin jamaah mulia, begitu juga yang rentan terkena anak muda, kemudian orang-orang yang akan menggeluti bidang politik. Kau apa itu? Masuk bulan-bulan musim-musim pilkada, pilpres, maka rajinnya timbul kamera di mukunya ketika sholat, atau HP di mukunya ketika baca Quran. Yang dahulunya nak lakukan hal tersebut ketika masuk musim pilpres, pilkada, pilgub, pemilihan caleg, nyoba rekam dan diposting, maka itu lari dari niat utama. Maka hadirin jamaah mulia, kemudian tanda-tanda orang riya. Adapun yang pertama, dia semangat apabila dilihat orang. Semangat dilihat orang. Sebagaimana tadi contohnya ada calon mertua nyusa satu masjid tuh sama calon menantu. Aduh, pintu awak situ mahir. Dibayarlah rakaat panjang-panjang tuh. Biasanya bacaan surat Kulhu, yang baca surat An-Naba. Dan bahkan, Masya Allah, itu calon menantu panjang sholatnya, tumakinah, akan berhasil. Maka ini hadirin jamaah mulia, ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwasanya pentingnya kita meluruskan niat kita. Kemudian tanda-tanda yang kedua, yakni tidak semangat apabila tidak dilihat orang. Tadi ketika orang lagi semangat, ketika orang lanang, yang biasanya tadinya bacanya An-Naba, bahkan Yasin bacanya. Ketika surang baca set Qul huwallahu ahad, kancang-kancang loh. Bahkan ketika tidak ada orang, bahkan tidak sholat sunnah. Kemudian hadirin jamaah mulia, ciri-ciri orang yang riya selanjutnya yakni dia akan senantiasa tidak fokus dalam beramal. Kenapa? Karena yang dia fokuskan hanya apa? Hanya dilihat manusia. Kemudian hadirin jamaah mulia, lawan daripada riya ini ikhlas. Ini ikhlas ini artinya ini bagaimana kita beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita agar terhindar daripada penyakit hati ini, yakni penyakit riya,
Yang pertama kita tanya pada diri kita sendiri, ambo beribadah untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk Allah? Maka tips supaya awak agar terhindar dari dunia, yakni kita tanya diri kita sendiri bahwasanya kita ibadah ini untuk siapa. Kemudian selanjutnya kita periksa lagi bahwasannya kalau seseorang ingin beramal dengan ikhlas, dia akan senantiasa mengkoreksi niatnya. Terkadang Bapak Ibu niatnya tak ada ria, Bapak Ibu. Ketika beribadah, beramal, niatnya semata-mata karena Allah. Tapi sebagaimana yang telah disampaikan tadi, lewat orang yang menyukui calon mertua atau calon pemilih politiknya, maka nyurubahnya. Kemudian hadirin jemaah mulia, kita sering bicarakan pentingnya ikhlas dalam beramal. Sebagaimana seseorang dulu Bu takana dulu ada bus kota dari Lubuk Bayu sampai ke Pasaraya. Ada stokar pasti akan bergerak. Katil Pasaraya. Maka ada orang yang naik, maka ada orang yang tidak naik. Naik dan naik orang, stokar pun dan jalan pastinya sampai ke katil di Pasaraya. Artinya apa? Sering-sering kita dakwahkan pentingnya ikhlas. Awak cari Tuhan keutamaan ikhlas. Maka 8 tahun ada orang mendengar, ada orang amalkan atau ada orang yang tidak mandangan. Yang penting kamunya hari-hari wak sabui, hari-hari wak ceritakan, maka insyaAllah wujud sifat ikhlas dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita terhindar dari sifat dia? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala masukkan sifat ikhlas dan dijauhi dari sifat dia. Kemudian kita niat kita ini beramal, kita sembunyikan amalan kita sebagaimana kita menyembunyikan aib kita. Maka hadirin yang mulia, ada tak hari kau orang senang diceritakan keburukannya, diceritakan aibnya? Tidak ada. Ada tak hari kau orang senang dipertontonkan aibnya? Atau ada orang nak sendiri ceritakan keburukannya? Contoh, Bapak Ibu tadi embung ayam mangga. Tak mungkin. Tidak akan ada orang yang mau menceritakan aibnya. Maka sembunyikan amalanmu sebagaimana kamu menyembunyikan aib. Kemudian bersedekahlah kamu dengan tangan kanan seolah-olah tangan kiri tidak melihatnya. Artinya apa? Artinya kita beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kepahaman untuk amalkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jauhi hati kita, jauhi diri kita dari sifat dia. Kenapa? Karena sifat dia ini akan sia-sia nantinya. Kita sudah capek beribadah, ketika di akhirat nanti kita bawa semua amalan-amalan kita dan Allah SWT tanya, dan itu semua kita tolak oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini kita mudah amalkan, dan kita hari ini yang dengar kita niat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sempat hadir datang pada malam hari ini. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.